Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Hizkia Claudius. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua terhadap channel ini. Saya harap teman-teman semua selalu diberkahi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke guys, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cuplikan diskusi saya kepada Pak Bamtri, di mana diskusi ini kami membahas tentang fakta kematian Muhammad yang berhubungan dengan surah Al-Haq. Karena apa guys? Di dalam surah Al-Haq itu dijelaskan dan dikatakan jika Muhammad mengada-ngada terhadap wahyu yang sudah diturunkan kepada Muhammad, maka Muhammad akan dipotong pembuluh jantungnya. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari yang menceritakan tentang kematian Muhammad yang diracun oleh wanita Yahudi, itu Muhammad berkata bahwa racun tersebut terasa memotong pembuluh jantungnya, aorta. Nah, itulah pertanyaan yang saya tanyakan kepada sahabat saya ini, senior saya ini, Pak Bamtri. Pak Bamtri ini adalah satu sosok yang fenomenal, yang terkenal di dalam dunia debat Telegram kami. Dan saya mencoba diskusi kepada dia. Lalu kita bisa melihat sendiri bagaimana jawaban dia terhadap pertanyaan saya ini. Jadi teman-teman harap saksikan sampai tuntas. Dan satu lagi, saya juga akan memberikan awalan beberapa video ceramah dari ustadz-ustadz. Dan itu bisa menjadi referensi juga bagi kita tentang fakta kematian Muhammad. Karena dari jawaban Pak Bamtri ini menegaskan bahwa hadis yang saya berikan tentang kematian Muhammad tersebut dikatakan sebagai hadis yang palsu. Makanya saya memberikan cuplikan lain, yaitu Ustadz, untuk meneguhkan apakah hadis saya ini benar atau tidak. Seperti itu. Karena hadis yang saya tunjukkan kepada beliau itu dari referensi saya di sunnah.com. Begitulah. Jadi monggo kita saksikan cuplikan yang satu ini. Maka pulanglah Nabi SAW dari Hajjatul Wada. Kemudian akhirnya di bulan Rabiul Awal, beliau pun sakit. Sakit yang terakhir yang akhirnya mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit tersebut dijelaskan oleh para ulama disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Sebagaimana kita ketahui, tatkala dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah. Dan Rasulullah SAW berhusnudzan kepada wanita tersebut, dikasih kambing, dihadiahkan kepada Nabi, dan kita tahu makanan ahlul kitab halal dimakan. Ternyata wanita Yahudi tadi memberi racun di kambing tersebut. Terutama di zira', di bagian paha kambing yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dia taruh racun banyak-banyak di situ. Akhirnya Nabi SAW makan dengan bersebagian para sahabat. Para sahabat makan dan Nabi juga sempat makan. Waktu Nabi sempat makan, tahu-tahu kambingnya berbicara. Ini masmumah, saya beracun. Kata Nabi, berhenti. Sebagian sahabat sudah terlanjur apa? Makan. Sehingga akhirnya ada yang meninggal di tempat. Dan ada yang meninggal belakangan. Dan Nabi sudah terlanjur apa? Makan dari racun tersebut. Namun tidak banyak. Namun racun yang sempat dimakan oleh Nabi SAW tersebut ternyata memberi dampak penyakit bagi Nabi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi Nabi diracuni pada tahun 7 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Racun tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan Nabi SAW. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Kata para ulama, Allah ingin Nabi SAW meninggal dengan cara mati syahid. Allah ingin Rasulullah SAW meninggal dengan kematian yang mulia, yaitu dengan mati syahid. Di antaranya dengan racun tersebut. Racun tersebut. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fi kulli amin, hatta kana hadha awanu qati abhuri." Kata dia senantiasa
makanan yang racun yang saya makan di Khaybar menyerangku kembali setiap tahun. Dan saya rasa tahun ini adalah tahun saatnya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan rasa sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fahada awanun wajadtun qita'a buhuri min dzalika sum, dan ini saatnya aku mendapati ya urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut ya. Jadi ini sebab yang menjadikan Nabi SAW sakit tatkala dia akan meninggal dunia, bekas dampak racun yang dia makan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Khaybar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tahu betul bahwasanya kematian akan mendatanginya. Allah yang telah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal. Allah menyebutkan innaka, engkau wahai Muhammad akan meninggal. Mereka lah, wahai Rasul Muhammad, ya, kamu mau makan daging apa? Daging kambing bagian depan, ya dikasih mereka lah daging kambing bagian depan, dimasukkan Nabi ke dalam mulutnya. Datang Jibril alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammad, itu daging kambing ada racunnya." Langsung dimuntahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tertelan satu teguk masuk ke dalam. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal, dia katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Masih terasaku sisa-sisa racun di Khaybar waktu mereka memasukkan racun ke dalam daging kambing." Halo Bang, selamat pagi. Apa kabar Bang? Bang, melanjut diskusi kita yang kemarin tentang surah Al-Haq dan kasus Muhammad diracun. Dalam surah tersebut kan membuktikan bahwa jika Muhammad mengada-ngada terhadap Al-Quran, maka pembuluh jantung Muhammad akan diputus. Nah, dalam ending kisah Muhammad yang menceritakan kematian Muhammad karena racun, itu membuktikan dan terindikasi bahwa Muhammad telah mengada-ngada terhadap wahyu yang sudah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena begini Pak, dalam kasus tersebut Nabi Muhammad dalam detik-detik kematiannya merasakan rasa sakit yang begitu sakit akibat makanan yang dia makan di Khaybar. Dan makanan itu adalah racun. Karena apa? Nabi Muhammad diberi makanan oleh wanita Yahudi dan makanan itu berisi dengan racun. Nah, dalam detik-detik kematiannya Muhammad juga berkata, "Oh Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit yang begitu sakit akibat makanan yang kumakan di Khaybar. Dan racun itu seakan-akan memotong pembuluh jantungku." Nah, ini kan berhubungan dengan surah Al-Haq tersebut yang mengatakan kalau Muhammad mengada-ngada maka pembuluh jantungnya diputus. Di akhir ending kehidupan Muhammad merasakan pembuluh jantungnya itu diputus. Ya toh? Jadi bagaimana Pak terkait persoalan itu? Yang terindikasi bahwa Muhammad itu adalah bukan Nabi. Karena dia mengada-ngada. Nah, bagaimana Pak penjelasan Bapak? Juga satu hal lagi Pak yang sangat janggal ya bagi saya. Allah Subhanahu wa taala itu kan selalu bersalawat beserta para malaikatnya bersalawat kepada Muhammad. Nah, berarti kan Muhammad itu kan diberkahi, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah beserta para malaikatnya bersalawat setiap hari kepada Muhammad. Berarti kan ini kan nabi yang hebat, nabi yang terpandang hebat. Wong Tuhannya itu setiap hari bersalawat untuk Muhammad. Nah, bagaimana mungkin Allah atau Tuhannya Muhammad itu selalu bersalawat dan Muhammad itu dibiarkan terkena racun dan merasakan kematian akibat racun tersebut. Nah, ini kan janggal Pak. Karena kan Muslim menilainya itu nabi yang mulia, nabi akhir, nabi yang umi. Nah, pertanyaannya kenapa bisa diracun, kenapa bisa disihir? Iya toh, itu yang kejanggalannya Pak. Apalagi ini sama orang Yahudi sendiri. Sementara kita tahu di ayat Al-Quran yang lain,
itu ada mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai kafir. Artinya indikasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci kafir, membenci Kristen, membenci Yahudi. Tapi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan nabi kesayangannya dengan mati diracun sama orang Yahudi? Ini kan janggal dan sangat aneh. Nah, mohon Pak penjelasannya akibat kejanggalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat siang saudara Hizkia. Mudah-mudahan Anda mendengarkan VN saya ini sampai habis. Karena dari kemarin saya sudah sampaikan kepada Anda, namun Anda belum juga paham. Dan juga saya sudah sampaikan kepada Anda, tolong baca lagi dari awal surat Al-Haqqah itu. Dia ada 52 ayat. Ataupun Anda malas membaca, coba baca dari ayat 38 sampai 52. Anda akan menemukan kebenaran di sana. Bahwa tudingan atau persangkaan Anda sekarang itu adalah salah. Di mana surat Al-Haqqah ini menceritakan tentang hari kiamat, kemudian juga akan membantah tudingan-tudingan orang kafir terhadap Al-Quran itu. Apa tudingannya? Bahwa Al-Quran itu adalah dibuat oleh Muhammad SAW. Melalui surat ini Allah tegaskan, kalau memang sekiranya Muhammad itu yang membuat Al-Quran ini, niscaya akan aku bunuh, potong urat nadinya. Tapi kan tidak, bahwa Al-Quran itu benar firman saya, kalamullah, kata Allah. Nah, tudingan-tudingan kalian ini disampaikan juga di dalam ayat ini. Kalian nanti akan menyesal bahwa kalian telah mengingkari kalamullah ini, firman Allah ini. Kemudian Anda sangkut pautkan dengan sebuah hadis tentang kematian Rasulullah SAW yang diracun oleh seorang wanita Yahudi. Anda tahu tidak? Mau tidak Anda saya jawab? Hadis yang Anda kemukakan itu adalah hadis palsu, fake, rekayasa. Mau saya berikan hadis yang sahih? Tolong Anda dengarkan baik-baik penjelasan saya ini. Telah menceritakan kepada Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad dari Urwah. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah mendengar bahwa seorang Rasul tidak akan meninggal hingga dia disuruh memilih antara dunia dan akhirat. Aisyah berkata, kemudian ketika Nabi SAW sakit yang menyebabkan kematiannya, aku mendengar beliau menuturkan dengan terputus-putus. Beliau bersabda, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, baik dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Aisyah berkata, aku mengira pada waktu itulah beliau diberi pilihan. Dari hadis ini tahu tidak Anda bahwa Rasulullah SAW itu meninggal memang karena sakit, tidak diracun. Selanjutnya, hadis selanjutnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Haushab, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari Urwah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi sakit kecuali akan diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Aisyah berkata, dan Nabi SAW ketika sakit yang menyebabkan kematiannya, aku mendengar beliau menuturkan dengan terputus-putus, beliau bersabda, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, baik dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Maka aku tahu bahwa waktu itu beliau sedang diberi pilihan. Kemudian hadis lain dari Ibnu Sa'ad halaman 249. Sebenarnya seorang wanita Yahudi menyajikan daging. Ini yang Anda dengarkan yang sebenarnya. Sebenarnya seorang wanita Yahudi menyajikan daging kambing beracun kepada Rasulullah SAW. Dia mengambil sedikit daging, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan lalu memuntahkannya.
Lalu beliau SAW berkata kepada para pengikutnya, "Berhenti, sungguh kaki domba ini berkata padaku bahwa dia telah diracuni." Ini adalah kenabian yang memberitahukan kepada Rasulullah bahwa beliau benar-benar nabi. Lalu beliau meminta wanita Yahudi itu dipanggil dan dia bertanya padanya, "Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu?" Wanita itu menjawab, "Aku ingin tahu apakah Anda benar-benar nabi. Jika memang benar, maka Allah tentunya akan memberitahu dirimu, dan jika engkau ternyata berbohong, maka aku akan dapat membebaskan masyarakat dari dirimu." Kemudian dari Tabari volume 8 halaman 123-124, ketika Rasulullah beristirahat dari pekerjaannya, Zainab binti Al-Harith, istri dari Salam bin Mishkam, menyajikan baginya sebuah daging domba bakar. Dia telah bertanya sebelumnya, bagian domba manakah yang paling disukai Rasulullah, dan diberitahu bagian kaki depannya. Lalu dia membubuhi bagian itu dengan racun, dan dia juga meracuni bagian lainnya. Setelah itu dia menghidangkan daging itu. Ketika daging itu disajikan di hadapan Rasulullah SAW, dia mengambil bagian kaki depannya dan mengunyah di bagian kecil tapi tidak ditelannya. Di sebelah dia terdapat Bishr bin Al-Bara bin Marur yang seperti Rasulullah juga mengambil bagian daging itu. Akan tetapi Bishr menelan daging itu ketika sang Rasulullah SAW memuntahkan daging dan berkata, "Tulang ini memberitahu diriku bahwa ia diracuni." Dia bertanya, "Apa yang membuat kamu melakukan ini, wahai wanita Yahudi?" Wanita itu menjawab, "Bagaimana kau telah memperlakukan masyarakatku sudah nyata di hadapanmu. Jadi aku berkata, jika dia memang benar-benar nabi, maka dia akan diberitahu. Tapi jika dia seorang raja, maka aku akan dapat menyingkirkannya. Sang nabi mengampuninya." Bishr yang memakan daging diracuni tadi mati karena daging yang dimakannya. Lalu berikut adalah riwayat tentang perang Khaybar, riwayat wanita Yahudi yang mencoba membubuhkan racun namun Nabi Muhammad selamat, dan riwayat tentang wafatnya Nabi. Pertama, mengenai perang Khaybar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW memasuki Khaybar pagi hari. Waktu itu mereka keluar ke lapangan. Setelah mereka melihat beliau, mereka berkata, "Muhammad dan tentara-tentara." Lalu mereka segera menempati benteng mereka. Nabi SAW mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, "Allahu Akbar, hancurkanlah Khaybar. Bila kami duduki lapangan suatu kaum, maka amat buruk pagi hari orang yang diberi peringatan, tetapi tidak menurut." Hadis riwayat Bukhari 1550. Hadis sahih Bukhari 4 buku 53 nomor 394 dikisahkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, katanya ketika Khaybar dikalahkan, sup domba beracun disuguhkan pada sang Nabi SAW sebagai hadiah dari orang-orang Yahudi. Sang Nabi memerintah, "Kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di sini, berdiri di hadapanku." Orang-orang Yahudi pun dikumpulkan. Lalu beliau bersabda, "Saya hendak bertanya kepadamu tentang satu hal. Adakah kamu mau memberikan keterangan yang sebenarnya kepada saya?" Mereka menjawab, "Ya." Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Siapa ayahmu?" Mereka itu menjawab, "Si Anu." Lalu beliau bersabda, "Kamu dusta, akan tetapi ayah kamu adalah si Anu." Mereka itu berkata, "Benar Tuan." Beliau bertanya, "Apakah kamu mau menjawab dengan benar kepada saya tentang sesuatu yang saya tanyakan?" "Ya, wahai Abu Qasim. Sekiranya kami berdusta, Tuan ketahui dusta kami sebagaimana Tuan ketahui tentang ayah kami." Lalu beliau bertanya, "Siapakah yang akan masuk neraka?" Mereka berkata, "Kami akan berada di neraka untuk jangka waktu sebentar, dan setelah itu kau akan mengganti posisi kami." Sang Nabi berkata lagi, "Kalian dikutuk dan dihina di neraka. Demi Allah, kami tidak akan pernah mengganti posisi kalian di neraka." Lalu Nabi SAW bertanya kembali, "Maukah kalian menjawab jujur jika aku tanya sesuatu?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Abu Al-Qasim." Beliau SAW bertanya kembali, "Apakah kau telah meracuni sup domba ini?" Mereka menjawab, "Ya." Tanya beliau, "Apakah yang mendorong kamu berbuat demikian?" Jawab mereka, "Maksud kami adalah, kalau sekiranya Tuan seorang pendusta,
kami akan senang. Dan kalau sekiranya Tuhan seorang nabi, racun itu tidak akan membahayakan Tuhan. Hadis riwayat Bukhari 14:12. Pembuktian kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW selamat dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudi sebagai berikut. Pertama, perang Khaybar terjadi pada tahun 628 Masehi, tahun ke-7 Hijriah. Dan pada bulan Februari 629 Masehi, Zulkaidah 7 Hijriah, Nabi dan kaum muslimin melaksanakan Umratul Qadha. Dua, setelah perang Khaybar dapat ditaklukkan, Rasulullah SAW menikah dengan Syafiyah binti Huyai bin Akhtab pada tahun yang sama. Tiga, bulan Januari 630 Masehi, Ramadan ini bersamaan dengan Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad pun masih sehat walafiat. Beliau membuka kota Mekah dan menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini dikenal dengan Fathul Makkah. Nah, ini harus Anda pahami. Keempat, 4 tahun dari peristiwa Khaybar, Rasulullah SAW masih hidup. Dan pada bulan Maret 632 Masehi atau tepatnya Zulhijjah 10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, haji terakhir ini, bersama-sama dengan kira-kira 114.000 orang kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. 5. Pada bulan Mei 632 Masehi atau bersama dengan bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah menyiapkan tentara Usama untuk pergi ke negeri Syam. Rasulullah masih hidup. Keenam, pada tanggal 7 Juni 632 Masehi atau pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan hari kelahiran beliau, Nabi Muhammad SAW baru wafat dengan tenang untuk kembali kepada Allah yang menciptakannya. Sampai di sini Anda harus pahami itu. Kemudian saya akan berikan pembuktian yang ketiga bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mati karena diracun. Nabi Muhammad SAW wafat karena sakit biasa dan bukan karena racun. Sebelum beliau wafat, SAW telah melaksanakan dakwah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya ketika sakit Nabi bertambah berat, beliau meminta kepada semua istri beliau supaya ia diizinkan selama sakit ia dirawat di rumahku, dan mereka semua mengizinkannya. Lalu Nabi pergi ke rumah Aisyah, dipapah oleh 2 orang laki-laki, sedangkan kedua belah kaki beliau tercecah menggaris tanah di antara kedua orang laki-laki itu, yaitu Abbas dan seorang lagi. Kata Ubaidillah, cerita Aisyah itu kuceritakan kepada Abbas, lalu dia menanyakan kepadaku, tahukah engkau siapa laki-laki yang seorang lagi itu? Jawabku, tidak. Katanya, dia adalah Ali. Maka saudara Hizkia, siapa yang lebih tahu tentang kisah Rasulullah SAW kalau bukan istrinya? Ya, harus Anda pahami itu. Selanjutnya Aisyah menceritakan juga bahwa setelah Nabi SAW berada di rumahnya, sedangkan sakit Nabi bertambah keras juga, maka beliau bersabda, siramkanlah kepadaku 7 girbak air yang masih utuh, mudah-mudahan aku segera dapat melaksanakan dakwah kembali kepada orang banyak. Lalu Nabi didudukkan ke dalam sebuah bak mandi terbuat dari kuningan, kepunyaan Hafsah, istri Nabi SAW. Kemudian beliau kami sirami dengan air yang disuruhkan oleh beliau sampai beliau memberi isyarat kepada kami, sudah cukup. Sesudah itu beliau pergi ke masjid menemui jemaah. Ini hadis riwayat Bukhari 135. Dan masih banyak lagi pembuktian-pembuktian yang lain tentang kematian Rasulullah SAW ini. Sampai di sini harus Anda pahami dulu. Tolong dengarkan betul-betul sampai akhir VN saya ini agar Anda tidak gagal paham. Mengerti ya sampai di sini?